Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sauki dengan NIM L01230111. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana mengecek kapasitas klien di laptop saya. Di sini saya pakai device MSI model 14. Yang pertama nih kita tuh butuh dua file. Yang pertama tuh kan kemarin udah bikin simple API. Simple API ini ada di file app.py, sama kita butuh lokus file.py ini buat ngecek buat menguji si kliennya nanti. Nah, ini sedikit review. Kemarin kan aku bikin perubahan di file app.py ini. Jadi sekarang udah nggak ada folder files buat nyimpen si file-file yang akan kita akses. Jadi filenya itu akan otomatis ke generate pas uh, program ini dijalanin. Jadi kalau ada yang request baru si apa file itu bakal di generate. Yang pertama tuh cara nah fungsi nge-generate-nya itu ada di sini. Nah, fungsinya ini dia tuh membuat data acak, kayak sejumlah data acak gitu, size in bit, jadi datanya acak. Nah, yang bikin tuh pakai pakai OS urandom ini, fungsi OS urandom ya. Nah, terus yang kedua tuh di sini buat uproot-nya. Buat uproot-nya ini ada 5 endpoint dengan ukuran filenya tuh berbeda-beda. Yang ini 10, ini berarti 10 KB, terus ini 100 berarti 100 KB. Nah, yang 1 MB ini spesifiknya 1024, lalu ada 5 MB 5120, lalu juga ada yang 10 MB nya 10240. Jadi nah, terus ini return response ini by new type application of that stream. Nah, ini tuh buat mengirim si data binary-nya tadi. Jadi kalau user buka http localhost 5000/file/10.240. Nah, server itu bakal membuat si 10 MB random dan langsung dikirimin ke kliennya itu. Gitu. Itu review singkat dikit. Terus yang di locus file ini dan ini buat load test. Jadi kita pertama tuh butuh toolsnya locus. Jadi download dulu, di bisa dari pip install locus gitu. Yang pertama tuh kita butuh kelas my user ini. Nah, kelas my user ini buat mendefinisikan si user virtualnya nanti, si simulasi kliennya itu. Terus ada wait time di sini, waiting time-nya between 1 sampai 3. Nah, ini tuh buat bikin jeda antar request. Jadi entah setiap user tuh bakal nunggu 1 sampai 3 detik sebelum ngelakuin request berikutnya. Jadi apa ya, nggak terus-terusan nembak servernya gitu loh. Terus yang tas ini, nah tas ini tuh buat menambahkan kayak aksi apa ya, request gitu buat si usernya. Nah, tasnya ini kan ada 5 kan. Ini sesuai dia tuh bakal endpoint ke si API-nya tadi. Jadi kalau ini 10 file 10, jadi berarti ini 10 KB, ini 100 KB, ini 1 MB gitu, dan seterusnya. Jadi si uh, lokusnya ini bakal berfungsi untuk membuat banyak user virtual. Nah, kalau si yang nanti masing-masingnya itu bakal secara acak memilih tas-tasnya ini. Nah, itu tuh buat nembak si server flashnya tadi, buat nembak ke sini. Nah, ini aku bakal tunjukin cara ngerannya tuh sebenarnya gampang ya. Tinggal masuk terminal. Nah, pertama kita jalanin dulu si API-nya.
Hmm. Kalau udah jalan gini, terus selanjutnya kita jalanin lokusnya. Oh ya, pertama kalian harus udah punya lokusnya dulu ya. Kalau yang belum punya, bisa pakai pip install lokus ini. Tapi karena aku udah ada, jadi kita buat cek aja. Nah, kalau ada gini berarti udah ada. Nah, cara ngutanya itu sebenarnya cuma gini. Lokus mindev. Nah, nanti dia bakal ada web interface-nya si Locus ini yang otomatis sekarang di localhost 8089. Nah, ini karena tadi aku tuh udah bikin beberapa simulasi ya, jadi biar nggak kelamaan, soalnya kan nunggu ya. Nunggunya itu ntar bakal lama kalau kita ngulang lagi. Nah, ini aku bikin beberapa simulasi. Ada 4 kayaknya. Iya, ada 4. Yang masing-masing usernya ini beda ya. Iya. Nah, di sini usernya tuh beda-beda. Jadi yang pertama aku pakai 10 user, terus 10 user terus spawn rate-nya tuh 5. Terus yang kedua tuh aku pakai 100 user yang spawn rate-nya 10 user per second. Jadi itu butuh 10 detik buat mencapai 100 useran. Terus yang ketiga aku pakai 1000 user, spawn rate-nya 50 user per second. Sama yang terakhir aku pakai 10.000 user yang spawn rate-nya 500 user per second. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, jadi kalau yang pertama ini hasilnya itu bentar, kita lihat di chartnya. Nah, ini hasil akhirnya itu RPS-nya di 5 ya. Nah, 5,1. Nah, ini tuh stabil banget, masih cepet banget. Artinya si sistem ini bisa menangani 10 user tanpa error. Jadi masih stabil banget. Terus buat respon time-nya di sini. Nah, ini 23 sama 83. Nah, ini median si rata-ratanya itu 23. Terus 83-nya ini mayoritasnya, jadi mayoritas mereka ini masih si requestnya ini di bawah 30 ms, dan request yang paling lambat pun masih di bawah 100 ms. Nah, itu tuh masih stabil banget, masih apa ya, aman banget, masih cepet lah. Latensinya masih rendah banget kalau yang ini. Terus yang kedua kan kita coba. Nah, ini tuh untuk 100 user sama spawn rate-nya berapa tadi, 10 ya. Nah, di sini tuh ada RPS-nya sampai 28, ada sampai 28,5. Nah, tapi ntar ada yang turun 23. Ada juga di sini berapa, 19. Nah, di akhir dia 21,4. Nah, jadi si RPS-nya ini masih di bawah 30 ya. RPS-nya tuh terus udah jika dia nggak ada failure-nya, jadi si server ini masih sanggup melayani 100 user aktif yang masih lumayan stabil. Tapi di sini respon time ini udah jauh banget melonjak dari yang 1008, tadi berapa, 2383 ya, ini jadi 1800 sampai 3800. Nah, ini tuh kelihatan banget naik jauh dibandingin sama ujian 10 user tadi. Ya, ini tuh berarti kalau jumlah usernya bertambah, berarti server itu mulai mengalami latensi. Latensinya juga lumayan ya. Meskipun nggak ada error, tapi latensi itu tetap ada. Walaupun ini nggak beban banget ya, 100 user, tapi nggak ada errornya juga, tapi tetap latensinya drastis. Lalu selanjutnya ini untuk, nah ini buat tadi berapa user? 1000 user. Nah, ini 1000 user dengan spawn rate-nya tadi 50.
50 user per secondnya. Nah, di sini RPS-nya masih sama. RPS-nya sama ya, kurang lebih. Bentar nih aku minimize. Sebentar. Nah, ya, di sini RPS-nya masih sama. Sekitar eh, paling tingginya 28,7 atau 27,6. Terus juga ada yang 22,1. Terus ada yang 23 juga. Nah, ini masih di bawah 30 sih. Masih di bawah 30, terus juga nggak ada yang failure. Si sistem ini masih jawab semua request meski usernya itu dinaikin 10 kali lipat. Terus buat respon time-nya juga yang bawah ini 2000 stabil. Tadi kan 1800 ya, cuma naik dikit. Ini sekitar mungkin sekitar 2 detik. Nah, tapi yang ungu ini kan naik banget jauh ya. 130.000 tuh, 130 detik. Nah, ini tuh berarti walau mayoritas si usernya itu dapat respon 2 detik, tapi ada sebagian user itu yang sampai menunggu lebih dari 2 menit buat mendapatkan respon. Nah, ini tuh udah latensi banget ya buat beberapa user. Jadi walaupun nggak ada error, nggak ada failure, servernya tetap jawab, tapi responnya juga nggak konsisten gitu. Ada user yang cepat dilayani, ada yang nunggu lama. Nah, itu juga bisa dibilang kegagalan juga sih. Hmm, terus yang terakhir ini, nah ini buat uji 10.000 user. Ini yang terakhir aku lakukan. Nah, di sini FPS-nya naik sampai 25 sampai 30. Sebenarnya sama yang uji 10.000 tadi. Hampir sama. Nah, ini tuh berarti kayak si sistemnya itu udah mentok kapasitasnya. Jadi dia nggak bisa melayani request lebih banyak lagi. Walaupun jumlah usernya itu udah dinaikin 10 kali lipat. Nah, respon time-nya di sini yang median ini stabil ya. Di 1.700. Tapi sih sempat naik juga nih. Nah, 40.000 bayangkan. Jadi ada latensi parah banget ya. Nah, ini tuh meningkat tinggi banget sama yang uji tadi. Pas 1000 user tadi. Ada beberapa user tuh yang alami delay sampai 3 menit. Hmm, Itu udah, nah, kalau di user experience asli itu udah parah ya, lumayan. Jadi walaupun nggak ada failure-nya, tapi sistem ini nggak scale up. RPS-nya juga mentok, latensinya malah makin buruk juga. Terus kesimpulannya, kalau menurut saya, jadi sistem ini mampu survive sampai 10.000 user tanpa error, tapi nggak scalable dan responnya juga nggak stabil. Beberapa user tuh bisa dapat respon cepat, tapi ada juga yang beberapa user yang dapat responnya sangat lambat. Jadi itu nggak scalable ya. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.